Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Zaki, SSI MT. Saya adalah dosen di program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya adalah pengampu mata kuliah valuasi tambang. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS untuk mahasiswa semester 6. Untuk CPL ada 2 yang dibebankan ke mata kuliah ini, yaitu CPL 2 dan CPL 7. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada 3. CPMK 1 menganalisis keekonomian dari perusahaan pertambangan. CPMK 2 menyusun strategi dan perencanaan tambang sesuai dengan keahliannya dengan mempertimbangkan K3 faktor teknis dan ekonomi. CPMK 3 menggunakan metode pembelajaran sepanjang hayat dalam mengakomodasi sains dan teknologi terbaru, terutama dalam penguasaan valuasi tambang. Untuk materi perkuliahan ini diantaranya adalah teknik eksplorasi dan klasifikasi cadangan, ada net smelter return, kemudian teknik valuasi tambang, kemudian laporan keuangan dan kinerja perusahaan, metode unit cost, pendekatan cost market approach, kemudian prinsip dasar penilaian aset mineral, kemudian laporan keuangan, income statement dan cash flow, kemudian teknik penilaian perusahaan, analisis rasio keuangan, dan teknik penilaian perusahaan tambang. Untuk mata kuliah ini mengikuti kurikulum OBE, yaitu Outcome Based Education. Di sini ada tugas proyek, ya. Untuk penilaian tugas proyek ini 50%, mencakup CPMK 1, 2, dan 3. Kemudian ada tugas 2 tentang unit cost, ada 20%, ada tugas 3 penilaian perusahaan ada 10%, tugas 4 analisis rasio keuangan 10%, ada UAS 10%, dan sikap tanggung jawab, disiplin, dan jujur 10%. Untuk pustaka, saya mengacu pada buku pertama, ada buku metode penambangan, ya, diktat dari program studi teknik pertambangan UNED. Kemudian ada buku dari Surface Mining Kennedy, ada Economic Valuation and Investment Decision Method dari Thermo, dan Mining Valuation. Untuk media pembelajaran, saya menggunakan media Microsoft Office, kemudian juga ada Padlet. Untuk asesmen juga menggunakan Quizzes. Di Universitas Jember, kita sudah ada sister yang mengandung SIAKAT dan MMP dan keperluan-keperluan dosen lainnya, termasuk penjaminan mutu. Untuk pembelajaran, RPS sudah bisa diakses di SIAKAT yang bisa dibuka oleh dosen dan juga mahasiswa. Kemudian kita juga bisa langsung melihat jadwal kuliah, maupun kita bisa menilai secara terstruktur untuk mata kuliah yang kita ampu. Untuk tugas, kita meminta mahasiswa mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di MMP, dan mereka biasanya upload tugas melalui MMP.
Dan ini sangat berguna untuk memudahkan dosen dalam merekap tugas dan menggunakan paperless. Berikut kita lihat cuplikan pembelajaran yang dilakukan dengan metode redaction dan assessment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama ya di pagi yang cerah, dan kita melanjutkan perkuliahan valuasi tambang. Pada pertemuan ini bahasan kita mengenai teknik valuasi tambang itu sendiri. Sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah mudahkan dalam menerima pelajaran. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, sekarang lihat catatan sebelumnya ya. Kita akan masuki teknik valuasi tambang ini. Tujuan pembelajarannya yaitu mampu memahami teknik valuasi tambang ya, serta menjelaskan kriteria dan kelebihan masing-masing. Nanti saya jelaskan ada 3 teknik ya yang terkenal ya di dunia pertambangan. Kemudian bisa mendeskripsikan komponen biaya produksi, biaya operasional, nanti juga ada biaya kapital di perusahaan tambang. Oke, sebelumnya masih ingat gak apa itu valuasi tambang? Valuasi apa valuasi? Ingat? Nilai. Apa nilai apa? Coba mundur. Ayo. Kan sudah tuh teman-teman, ada evaluasi, ada valuasi. Apa? Valuasi. Valuasi itu merupakan proses dalam menghitung nilai baik keuntungan maupun kerugian yang terkini dari sebuah atau suatu perusahaan. Oke, ya. Kalau dilihat dari cakupannya ada valuasi, ada evaluasi. Yang lebih luas mana? Evaluasi. Ya. Jadi kalau valuasi bicara tentang nilai, terutama tentang keuangannya. Ya, tentang keuangannya. Sedangkan evaluasi lebih luas lagi. Apa saja yang dievaluasi macam termasuk valuasi tambangnya. Ya. Pendahuluan. Jadi saya sebut ada 3 metode teknik dalam valuasi tambang. Apa aja? Pendekatannya pendekatan biaya, lagi pendekatan apa? Pendekatan pendapatan. Kemudian ketiga pendekatan pasar. Bahasa Inggrisnya ada yang tahu nggak? Masih ingat? Biaya itu adalah cost approach ya. Kemudian pendekatan pendapatan, income approach. Satunya pendekatan pasar, approach. Oke, kita akan jelaskan satu-satu. Pendekatan biaya atau cost approach ya. Ini berarti apa? Biaya itu dinilai dari sebuah aset berdasarkan biaya yang diperlukan untuk dia bisa melakukan reproduksi. Jadi ketika kita mau menambang batu bara misalnya, sampai kita berhasil dapat batu bara itu biaya yang diperlukan hitung berapa? Berarti termasuk nanti di sini apa aja komponennya yang kita sebut. Ada sini contohnya, ada biaya eksplorasi, ada biaya pengembangan development, ada biaya produksi. Sebenarnya kalau kalian lihat ya, 2 ini di atas eksplorasi, pengembangan, development itu masuk apa kemarin? Biaya kapital. Betul sekali, biaya kapital cost ya. Sedangkan biaya produksi di dalamnya ada biaya operasional. Ya. Sedangkan biaya kapital masih banyak, contoh saja. Ya. Nanti di akhir setelah ini ada kerja kelompok untuk menentukan biaya kapital apa saja, biaya operasional apa saja. Ya. Nah, biaya eksplorasi, masih ingat biaya eksplorasi itu kira-kira biaya yang dikeluarkan biaya untuk apa? Sudah belajar kan teknik eksplorasi sebelumnya? Perizinan.
Apa izin untuk kita ada bisa eksplorasi, ada izin eksplorasi, betul, oke. Izin eksplorasinya, terus pembebasan lahan. Sebelum itu kita tahu jangan bebaskan dulu, hanya tahu di situ ada barang atau ada bahan tambang gimana? Survei ya, survei geofisika ya, kita datang langsung, kita uji ya dengan misalnya metode tidak langsung, kemudian metode langsung dengan pengoboran misalkan. Itu semua perlu biaya ya. Kemudian kita dapatkan cadangannya, kemudian kita buat merayakan sampai dia berhasil izin keluar. Lalu misalnya sudah bisa untuk izin produksi, maka sebelum bisa produksi kita harus development dulu. Tadi ada landing, kemudian bangun gedung, mungkin dong pekerjaannya nggak ada tempat di sana, di mana tinggal. Ya. Kemudian kita angkat alat beratnya, ya itu semua berbiaya. Kemudian masuk ke biaya produksi. Untuk bisa produksi di awal otomatis ya kapital tadi. Tapi untuk berikutnya, untuk bisa terus ngambil setiap bulan ada produksinya, bahkan setiap tahun bisa mencapai target produksi, maka ada biaya personal. Kira-kira yang ingat sudah pernah juga ya minggu sebelumnya, personal itu apa saja diantaranya? Apa? Betul sekali, Fauzan, bahan bakar minyaknya. Nggak mungkin berat nggak ada BBM-nya. Jadi itu di total. Tahun apa lagi? Personal. Maintenance alatnya, betul. Lagi kira-kira? Harga sewa itu jelas kalau misalnya dia tidak beli ya. Kalau dia mau beli berarti sudah di awal ya, di kapital. Kita manusia yang kerja digaji nggak? Nah itu paling besar, kemudian ada biaya gajinya, tanda derajatnya ya. Kemudian maintenance juga, kemudian juga termasuk diantaranya apa? Biaya listrik, biaya air, kemudian besar juga adalah sampai pengolahannya. Terus, ya. Apalagi sekarang mineral harus sampai dimurnikan setengah jadi. Walaupun kita nggak bisa sampai bahan jadi, bahan baku kan diolah dulu, diangkat gambarnya, bisa jual mentah, ya. Oke. Nah ini pendekatan daya. Apa tadi apa? Oke, sekarang apa sih kelebihannya kita melakukan valuasi pendekatan biaya? Sederhanaan. Kenapa dikasih sederhana? Walaupun sebenarnya kita rumit juga data masih diperlukan alatnya, harganya berapa? Hanya data dengan harganya total. Ya, transaksinya juga jelas. Kita bisa cek harga beli. Kemudian relevansi proyek baru. Kita buka lebih cocok ya. Karena kita tahu nih biaya yang dikeluarkan proyek itu benar. Tapi terbatasnya apa? Tidak memperhitungkan pendapatan masa depan. Belum bagaimana nanti hasilnya, bagaimana nanti arus kasnya, belum. Kita mencari harga baru dilakukan ini yang cocok sudah jalan. Lalu pendekatan kedua itu pendekatan apa definisinya adalah menilai aset tersebut pendapatan di masa yang datang. Ini lebih kompleks ya. Komponennya nih pas ada arus kas. Yang namanya arus kas
menghitung ya, dari kita itu penjualan berapa, kemudian juga akhirnya biaya operasional berapa, sampai tahu hitungan berapa. Ketika suku bunga sekarang, inflasi pengaruhnya, kalau ada hutang juga, dan juga ada risiko-risiko dan ketidakpastian. Makanya ada analisis apa dulu, analisis sensitivitas dalam foreign itu perlu perhitungan. Nah, tapi sadar dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Dia akan memperhitungkan pendapatan masa depan, kemudian berbasis data finansial yang sedang dijalani. Jadi data semua direkap keuangan. Ya. Kemudian fleksibilitas, bisa fleksibel. Mengapa fleksibel? Ya tergantung. Kalau misalnya hari ini untung sekian, ya maksudnya dalam bulan ini produksi sekian, kita ingin nambah, kita bisa optimalkan gitu ya. Apakah nantinya kita tambah fleetnya atau kita tambah lagi nanti misalnya ada masuk lagi investasinya untuk beli alat lagi supaya menambah batasannya ketidakpastian dalam proyeksi selama perjalanan itu bisa berubah. Makanya paling mudah itu dalam perencanaan di awal dibuat sama setiap tahunnya pendapatan. Tapi di kenyataannya nggak akan sama. Ketika sambil kita jalani pasti akan berubah kondisi, ya baik itu karena ekonomi global ataupun kondisi komoditas ataupun harga untuk biaya operasional naik, ya itu akan lebih konstan. Terlihat diskon akan mempengaruhi pada IRR-nya sudah bisa belum PRR. Ya. Lalu ketiga adalah pendekatan pasar, market approach. Di sini berarti dia menilai sebuah aset itu berdasarkan harga pasar pada aset yang serupa. Ya, jadi aset-aset yang serupa sekarang baru saja diperdagangkan. Jadi kalau kita punya perusahaan, kita sudah punya alat-alat, kita akan bisa menilai perusahaan kita ini berapa sih nilainya dari alat kita. Ya, kalau sudah jalan 5 tahun misalnya pertambangan, maka harga alat beratnya sudah turun. Ya, maka berapa harga alat berat itu saat itu, itulah pendekatannya. Sehingga nanti di akhir umur tambang ada namanya salvage itu apa? Sisa itu dinilai. Jadi perusahaan kita ini punya sisa nilai berapa? Tidak pendekatan pasar dan didasarkan pada harga yang penjualan yang serupa juga yang sudah di perusahaan lain, yang bisa menjual berapa ya. Jadi harga itu harga aset ya, ingat ke harga aset bukan harga komoditas ya, pendekatannya aset. Nah di sini komponen utamanya ada data transaksi, kemudian ada perbandingan, ada penyesuaian nilai. Kelebihannya adalah berbasis pasar. Jadi kita tahu pasar di dunia penambangan itu mengikuti pasar global. Jadi kita akan berbasis itu. Kemudian objektivitasnya lebih jelas. Ya. Yang bisa kita menentukan harga sendiri. Kalau harga komoditas kita ikut, sedangkan harga aset juga nanti akan dilihat di pasar global. Ya. Kemudian mudah dipahami. Karena nilai-nilai di pasar itu sudah jelas ya. Harga satuan terbatasannya yaitu adanya ketersediaan data yang sulit ya, nggak semua yang menampilkan harga-harga. Kita cari dulu supaya kita nggak rugi, penilaiannya nggak salah. Terus ada perbedaan karakteristik di sebuah perusahaan dengan perusahaan lain. Kemudian yang paling jelas ini adalah fluktuasi pasar ini ya. Ini pendekatan secara pasar berarti akan mengikuti fluktuasi. Kita lihat perbandingan dari 3 tadi, itu fokus utamanya dulu. Berarti di biaya, dalam biaya adalah ini biaya untuk penggantian atau reproduksi. Sedangkan untuk pendapatan, potensi pendapatan untuk masa depan. Dan pasar, nilai pasar dari transaksi serupa. Itu dilihat dari komponen utamanya. Nah, sedangkan saya tanya, siapa yang bisa mengetahui bagaimana kita itu dalam waktu ke depan umur tambang ini
kita untung, kita layak untuk dijalankan. Apa aja kira-kira parameternya? Yuk. 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 Udah. Parameter pertama itu untuk mengetahui kita menilainya yang pertama ada NPV ya. Ada value, kemudian itu ada IRR atau internal rate of return, kemudian ada payback period, kemudian ada Oke, itu 3 dah. Pertama betul. NPV apa tadi? Net present value harus lebih dari 0. Positif. Ya, positif. Kemudian IRR-nya lebih besar daripada MARR. Ya, kalau misalkan dia punya utang, ada inflasi, karena MARR itu sudah total semua. Kemudian yang ketiga, payback periodnya harus apa? Kurang dari umur tambah berakhir ya. Kalau bisa lebih cepat. Nah, itu tadi untuk kita menentukan untuk masa depan. Kemudian secara kesesuaian penggunaan, maka pendekatan biaya ini untuk tambang yang akan kita buat proyek baru. Jadi pertama dilakukan pendekatan biaya. Kalau pendekatan pendapatan ini bisa tambang yang sudah menghasilkan pendapatan, ya dia bisa buat arus kasnya, ya dari hasil perhitungan laba orang tua. Kalau pendekatan pasar ini transaksi pasar yang kita dapat, baik kita pasar komoditas ataupun kita bisa secara konteks yang paling sederhana adalah dua biaya dan pasar. Di atas biaya relatif sederhana bisa buka atau mencari yang dan untuk pendapatan kita akan coba berkelompok kalian untuk mendata ya. Sudah cari kan tugas cari jurnal dari keuangan tambang sudah ya? Oke ya. Oke. Berkelompok kita kalian coba diskusikan ke kelompok aja sih itu biaya kapital, biaya operasional ya dulu. Ini kita akan presentasi. Oke, silakan untuk kelompoknya berdekatan ya. 2, 3, 5 di sini. Oke. Oke, silakan diisikan kelompok. Yang dari jurnal dan semuanya udah ada ya, terhubung sama kalian sudah? Oke. Kalau yang sudah kirim di ya. Kita akan masuki hari ini hasil kerja kelompok dikirim lewat Padlet yang telah saya buat. Lalu setiap kelompok bisa melihat hasil kerja kelompok lain dengan tema berbeda. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ada pertanyaan. Siap Pak Mas. Setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dinilai performance, materi, dan keaktifan mahasiswa. Tetap dari prestasi dari yang
Setelah satu kelompok presentasi, diadakan tanya jawab antar mahasiswa. Kemudian saya pun memberi feedback dan tanggapan. Secara hitungan pendek berat 0,8. Ini kan cepat ini. Ini tadi 5 tahun saja ya. Sama tetap ya, ini dianggap konsisten ya semuanya. Iya. Ini ada ini ya, ada kuantifikasi dari jurnal kan? Iya. Depan royalti berapa? 5%. Apakah sama kira-kira royalti nikel? Beda ya. Pajak itu 25%. Ini juga ada. Makanya secara Di akhir pertemuan, saya mengadakan kuis melalui Quizizz agar bisa mengukur pemahaman mahasiswa. Oke, selamat pada yang juara. Ada Wisnu, yang mana? Pak yang tadi error gimana Pak? Kalau perhatiannya rendah, boleh nanti kita Ulang Pak. Saya final. kosong. Ya, teman hari ini masih banyak. Semoga nanti sebentar ujung lebih baik lagi dan nanti juga hasilnya keluarnya bisa A semua ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.